Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada acara pesantren Ramadan kali ini, semoga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, terutama saum di bulan Ramadan ini. Semoga kita tidak ada yang bolong saumnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Nah, anak-anak kelas 3 A, B, C dan D, sekarang kita akan mempelajari masalah fikih, yaitu adab dan tata cara sholat berjamaah ya. Nah, anak-anak tahu kan apa yang disebut dengan sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah itu yaitu kita melakukan sholat lebih daripada satu orang, yaitu minimal 2 orang, itu bisa disebut dengan sholat berjamaah, 2 orang atau lebih. Nah, bagaimana sih tata cara sholat berjamaah? Nah, mungkin kalian ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum tahu. Nah, ini sebagai ilmu bagi kita agar senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki dan di rumah bagi perempuan ya. Nah, yang pertama, bagaimana tata cara sholat berjamaah? Yang pertama adalah jika sudah masuk sholat, entah itu sholat zuhur, asar, dan yang lain sebagainya, segera siap-siap pergi ke musola ataupun ke masjid yang terdekat. Jadi kita sebelum datangnya waktu adzan, kita harus sudah siap-siap nih untuk melaksanakan atau untuk pergi ke musola ataupun ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, bila imam sudah siap dan sudah datang ke musola ataupun masjid, kumandangkan iqomah. Jamaah berbaris rapat dan lurus ya. Jadi yang kedua adalah jika imam sudah datang dan sudah siap untuk melaksanakan sholat, mengimami atau memimpin sholat, maka bacalah iqomah dan makmum barisnya rapat dan lurus ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga membaca doa iftitah ya. Membaca doa iftitah, sholat surat Al-Fatihah dan surat pendek. Sebenarnya yang ketiga ini sama halnya dengan sholat-sholat biasa pada umumnya. Bacaannya dan gerakannya sama ya. Bacaannya, gerakannya sama. Kan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bagaimana bacaan sholat, bagaimana gerakan sholatnya. Nah, yang terpenting yang ketiga itu adalah yang harus diperhatikan adalah sholat zuhur, asar itu tidak dizaharkan ataupun tidak dikeraskan bacaannya. Bacaan surat Al-Fatihah dan surat pendek setelah surat Al-Fatihah itu tidak dizaharkan, akan tetapi disir ataupun dikecilkan di dalam hati ya bacaannya. Sedangkan subuh, maghrib dan isya, nah ini yang harus diperhatikan, itu dizaharkan ataupun dikeraskan, dan makmum itu cukup dengan mendengarkan apa bacaan imam ya. Bacaan imam yang dizaharkan itu adalah surah Al-Fatihah ataupun surat-surat pendek setelah surat Al-Fatihah tuh. Sedangkan ketika makmum tidak membaca surat Al-Fatihah ataupun surat-surat yang khususnya surat Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat ya, kalau sholat isya itu kita membaca di dalam hati kita masing-masing gitu. Itu ya. Yang ketiga adalah ketika bangkit dari ruku, imam membaca sami Allahu liman hamidah ya. Sami Allahu liman hamidah, dan makmum cukup membaca Rabbana lakal hamdu. Jadi
makmum itu cukup hanya membaca Rabbana lakal hamdu ya. Nah, imam membaca sami Allah liman hamidah. Kenapa? Karena bacaan imam ya yang didaharkan itu sama dengan bacaannya makmum juga gitu. Jadi bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi tidak perlu double, tidak perlu makmum juga tidak perlu mengucapkan sami Allah liman hamidah karena itu sudah diwakili oleh imam. Selanjutnya adalah adab ya. Adab itu adalah tata krama etika kita ketika kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Apa saja adab yang harus kita ketahui dan yang harus kita laksanakan? Yang pertama adalah memilih pakaian yang bagus ya, memilih pakaian bagus dan berwudu dari rumah, itu adabnya. Yang kedua adalah berdoa ketika kita masuk ke masjid. Apa doanya? Doa masuk ke masjid adalah Allahumma ftah li abwaaba rahmatika ya. Jangan lupa untuk membaca doa masuk ke masjid. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, jadi anak-anak kalian kalau kita ada di masjid dan menemukan melihat orang yang sedang sholat, kita dilarang untuk melewati orang yang sedang sholat itu, gitu. Itu tidak diperbolehkan. Nah, yang keempat adalah disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk, ya, ataupun itu adalah namanya sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid yang pertama, yang kedua adalah sholat qobliyah, sholat sunat qobliyah. Rawatib qobliyah itu kita disunatkan untuk melaksanakan sholat tersebut. Yang kelima adalah kita disunahkan ataupun diharuskan untuk menjawab adzan. Bagaimana cara menjawab adzan? Gampang, menjawab adzan itu cuma ikutin apa yang muadzin ataupun apa yang orang adzan itu ucapkan. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita ucapkan juga Allahu akbar, Allahu akbar ya. Kecuali di lafal hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Itu jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, kalau kalimat yang lain ataupun lafal yang lain itu sama dengan apa yang dibacakan oleh muadzin ataupun oleh orang yang adzan. Ya, anak-anak pasti sudah tahu lah, kalian sudah tahu semuanya, apalagi sudah kelas 3, sudah tahu menjawab adzan itu pasti insya Allah kalian sudah tahu ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah merapikan barisan sholat. Nah, jadi kalau kita sedang mau melaksanakan sholat berjamaah karena banyakkan lebih daripada 1 ataupun lebih daripada 2, itu kita perhatikan ya. Kita perhatikan barisan kita, lurus dan rapatkan barisan kita, karena di situ ada tempatnya setan kalau ada yang longgar gitu ya. Yang terakhir adalah ini yang harus penting disampaikan adalah jangan mendahului gerakan imam. Nah, kita sebagai makmum harus mengikuti, bukan membarengi ataupun bukan membalap, tetapi harus mengikuti. Ya, yang namanya mengikuti itu ada di belakang, artinya jangan mendahului, jangan membersamai dalam gerakan sholat. Nah, anak-anak, semoga mudah dipahami dan bisa diamalkan bagi kita semua ya. Semoga apa yang kita lakukan pada pesantren Ramadan ataupun pesram kali ini kita bisa bermanfaat, bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya.
Mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.